Oke. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Pagi. Ya, hari ini kembali kita akan membahas dalam sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Hari ini kita mau masuk kepada seorang raja yang namanya Abia. Ya, Abia atau dia bisa juga disebut Abiam. Ini ya. Dan teks kita sebenarnya ada dua ya di satu raja-raja. Di satu raja-raja dia lebih pendek, 8 ayat saja. Satu raja-raja pasal 15 ayat 1 sampai 8 di situ. Tetapi informasi tentang Abia ini juga ada di 2 Tawarik pasal 13. Jadi kita akan lihat di sini. Saya akan ajak kita baca yang di ini ya. Kita baca dua-duanya deh. Pertama 1 Raja-Raja 15. Dan karena saya pakai TB2, jemaat masih banyak pakai TB1, jadi saya bacakan saja. Silakan di 1 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan dulu ya. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yerobeam bin Nebat, Abiam menjadi raja atas Yehuda selama 3 tahun yang memerintah Yerusalem. Nama ibunya Ma'akah anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya sebelum dia. Ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan meneguhkan Yerusalem. Sebab Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya seumur hidupnya, kecuali menyangkut Uria orang Het itu. Terjadilah perang seumur hidupnya antara Rehabeam dan Yerobeam. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Terjadilah perang antara Abiam dan Yerobeam. Abiam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud. Lalu Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, itu adalah informasi yang sangat singkat di situ tentang Abiam ini. Nah, ada sedikit informasi yang lebih banyak dalam 2 Tawarik. Coba kita buka 2 Tawarik pasalnya yang ke-13. Oke, 2 Tawarik pasal 13. Saya bacakan di sini ayat 1 dan seterusnya ya. Pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yerobeam, Abia, jadi di sini disebut Abia ya, di sana disebut Abiam. Abia menjadi raja atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Mikhaya, anak Uriel dari Gibea. Ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pejuang perang yang gagah berani, 400.000 orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, para pejuang yang gagah perkasa. Abia berdiri di atas gunung Zemaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, dengarkanlah aku, Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan Tuhannya. Orang luntang-lantung, orang-orang durjana bergabung dengannya. Mereka lebih kuat daripada Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati, serta tidak mampu menghadapi mereka. Sekarang kamu berpikir bahwa kamu mampu menghadapi kerajaan Tuhan yang ada dalam tangan keturunan Daud, karena jumlahmu besar dan ada padamu anak lembu emas yang dibuat Yerobeam sebagai ilah untukmu. Karena kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri lain. Setiap orang yang datang untuk dihabiskan dengan membawa seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan akan menjadi imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi bagi kami, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Imam-imam yang melayani Tuhan ialah anak-anak Harun, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Setiap pagi dan petang orang Lewi membakar bagi Tuhan kurban bakaran dan dupa yang wangi, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Sesungguhnya kami yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamu yang meninggalkannya.
Lihatlah Allah beserta kami sebagai pemimpin umat-umatnya, siap meniup nafiri sebagai tanda serangan terhadap kamu. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan berhasil. Tapi Yerobeam menyuruh pasukan pengadang bergerak melingkar untuk menyerang dari belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan pengadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Lalu mereka berteriak kepada Tuhan. Para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda meneriakkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu meneriakkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel di hadapan Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari hadapan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dan tentaranya mengalahkan mereka dengan dahsyat. Dari antara orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedangkan orang Yehuda menjadi kuat karena mereka bersandar pada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut kota-kota darinya, Betel dengan kota-kota kecilnya, Yesana dengan segala kota-kota kecilnya, dan Efron dengan kota-kota kecilnya. Yerobeam tidak pernah lagi mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia semakin kokoh dalam kedudukannya, yang mengambil 14 istri dan mempunyai 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan tita-titanya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Baik, ya, satu ayat lagi. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia pada masa pemerintahannya. Negeri itu aman selama 10 tahun. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta saudara Renhard berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, pagi ini Engkau menyertai kami, Engkau telah memberkati supaya kiranya kami pagi ini dapat berkumpul, berjemaat, dan bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan sebelum kegiatan berjemaat kami ya Bapa, kami ingin melanjutkan pelajaran kami mengenai Raja-Raja Israel. Kiranya Engkau yang pimpin kami, Engkau yang berikan setiap kami hikmat agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, baik ya. Jadi ini suatu orang raja, dan kalau kita tarik-tarik di sini, kita masih mendapatkan garis keturunannya. Pertama adalah Saul. Ini raja pertama. Kemudian dinasti dia berakhir sehingga dimulai dengan dinasti Daud. Habis itu Salomo, habis itu Rehabeam, dan sementara Rehabeam, maka pada saat yang bersamaan muncul dinasti yang lain di utara, yaitu dinasti Yerobeam, ya, dinasti Yerobeam. Nah, kita masuk ke sini ke raja yang keempat dari dinasti Daud, yaitu Abia. Kita akan melihat bahwa beberapa orang raja ini mereka punya nama yang bervariasi, ya, ada variasi namanya. Ya, contohnya Salomo sendiri punya nama lain, yaitu apa? Yedija. Walaupun jangan pakai kita lebih. Kalau Sulaiman itu hanya bentuk ini aja sih Pak. Bentuk di bahasa Arabnya dari Salomo gitu ya, nggak ada masalah. Jadi kayak misalnya Peter ya Petrus gitu kan, sama sih memang kayak di ini aja. Ada Jesus Yesus gitu kan. Ya, ketika kita ahli bahasa kan ada yang J jadi Y gitu kan, ada yang macam-macam seperti itu. Jadi kita lihat di sini kita belajar tentang si Abia di sini ya. Poin nomor 1 kita melihat di latar belakang. Setelah Rehabeam meninggal dunia, yang menjadi raja adalah anaknya yang bernama Abia atau Abiam. Ya, Abia atau Abiam. Dia memerintah selama 3 tahun. Dia memerintah 3 tahun saja. Dan padahal dia, kita lihat di sini ya, dia naik tahta. Ada dikasih tahu nggak usia berapa? Raja. tahun ke-18. Ya, hanya tahun 18 zaman Yerobeam, tapi Abianya sendiri umur berapa kita nggak dikasih tahu. Kita nggak tahu ya Abianya sendiri umur berapa dia naik tahta, karena ada beberapa raja lain kita dikasih tahu nanti. Dia naik tahta itu waktu dia umur
umur berapa dan lain sebagainya. Dan tapi bahwa dia memerintah sangat sebentar ya, 3 tahun. 3 tahun saja dia memerintah, ya itu mengindikasikan bahwa Tuhan tidak memberkati dia, ya. Tuhan tidak memberkati dia, dan memang kita dapatkan bahwa raja-raja yang pendek pemerintahannya itu raja-raja yang tidak diberkati Tuhan. Nah, bukan berarti kalau panjang pasti diberkati Tuhan, karena ada yang panjang yang jahat juga ada, gitu. Tapi kalau yang pendek itu konsisten di sini hampir selalu memang raja yang tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi ada yang panjang tapi jahat, tapi kalau pendek itu hampir pasti memang raja yang tidak disertai oleh Tuhan. Ya. Oke, dan di sini kitab Raja-Raja memberikan rangkuman pendek akan pemerintahannya. Rangkuman pendek hanya 8 ayat saja. Hanya 8 ayat saja kita disampaikan di kitab Raja-Raja. Sedangkan kitab Tawarik mencatat beberapa detil tambahan. Tadi sudah kita baca dua-duanya, baik di Raja-Raja maupun di Tawarik. Oke, pertama ada sedikit kontroversi mengenai nama ibunya dulu ya. Nah, kalau menurut Raja-Raja, nama ibunya siapa tadi? Ma'aka. Yang nama ibunya Ma'aka. Ini ya di kitab Raja-Raja. Dan kita akan melihat bahwa nama ibu dari raja-raja ini akan dicatat bagi kita ya. Ingat bahwa ibunya Salomo siapa yang menjadi ini? Itu kita tahu kan? Ibunya Salomo itu kan Bathsheba. Oke ya. Ibunya Rehabeam siapa? Ibunya Rehabeam. Hah? Ya. Itu ada di ini ya. Seorang perempuan asing itu. Di mana ini? Di pasal 14 ayat ini ya. Ayat 21, nama ibunya adalah Naamah, seorang perempuan. Naamah. Kita tahu bahwa Daud punya banyak istri, tapi yang akhirnya jadi raja kan anaknya Bathsheba. Kan? Salomo juga punya banyak istri, lebih banyak lagi. Tapi akhirnya yang menjadi ini ya, istilahnya jadi ibunya raja, gitu. Ibunya raja. Ya. Nah, itu akhirnya ini. Jadi mereka ini rupanya punya posisi yang lumayan penting. Nah, rupanya yang kemudian menjadi ibunya si Abia ini adalah Ma'aka. Ma'aka minimal menurut raja-raja. Tapi menurut Tawarik namanya adalah Mikaya. Ma'aka atau Mikaya ya. Nah, kalau antara Ma'aka dengan Mikaya saya rasa tidak usah terlalu kita pusingkan, ini kemungkinan besar hanya variasi saja dari satu nama yang sama ya, karena mirip sih ya. Mikaya, Ma'aka ya. Ingat pada zaman itu mereka belum seperti sekarang ya, di mana nama orang itu harus gimana cara diejanya dengan tepat segala macam, itu belum sebegitu mendetilnya ya, karena dunia pada zaman itu dunia tertulis belum sebanyak sekarang, di mana-mana segala sesuatu itu bentuknya dokumen tertulis. Nah, kebanyakan pada waktu itu orang hanya pakai dengar saja pokoknya. Nah, yang penting bunyinya mirip-mirip, oh iya, begitu orangnya. Kalau sekarang kan semuanya ada, paspor aja, KTP aja beda satu huruf aja bisa dipermasalahkan itu kan. Apalagi di bank lah, di imigrasi, di apa, ini rumahnya pasti tahu di bank gitu kan. Ini beda satu huruf nih, jangan bukan kamu dan sebagainya. Jadi itu dipermasalahkan kalau hari ini, tapi kalau zaman dulu tidak, ya maksudnya. Jadi satu nama itu di dalam Alkitab itu tulisannya itu bisa banyak variasi gitu. Ya, seperti Yosua saja bisa ditulis Yehoshua, bisa ditulis
Yosua segala macam. Jadi ada variasi-variasi penulisannya. Jadi Maaka dan Mikaya tidak terlalu masalah. Tapi kemudian ada kontroversi mengenai siapa bapaknya. Siapa bapaknya si Maaka atau Mikaya ini ya. Nama lainnya Maaka atau Mikaya. Mikaya. Nah, kalau di raja-raja dia katakan anak siapa ini? Maka ini Abisalom atau Absalom. Ini ya. Absalom. Nah, kita tahu Absalom itu kan sebenarnya anak Daud kan? Ini adalah abangnya Salomo nih. Ya, abangnya Salomo. Absalom ada di sini ya. Katanya Maaka itu anaknya Absalom. Tapi kalau di Tawaret dikatakan dia anaknya Uriel. Anaknya Uriel ya kan di 2 Tawaret 13 di situ. Anaknya Uriel. Nah, sehingga menjadi pertanyaan loh, yang benar yang mana? Apakah ibunya ini Abia ya, ibunya Abia ini anaknya Absalom atau anaknya Uriel? Ada beberapa kemungkinan. Ya, jadi bisa jadi A, Uriel adalah nama lain dari Absalom. Ya, dari Abisalom. Ya. Jadi itu bisa jadi kemungkinan begitu. Oke, jadi itu nama lainnya. Ya. Abisalom punya nama lain, Uriel. Tetapi B, ada opsi lain lagi. Ya, sejarawan Yahudi bernama Josephus mengatakan bahwa Abisalom, yang dimaksud Abisalom adalah Absalom. Jadi ini juga ini ya, Abisalom itu siapa sih gitu kan? Nah, lalu menurut Josephus Abisalom itu ya Absalom juga, itu satu variasi nama saja. Absalom anak Daud, dan bahwa Maaka adalah anak dari Tamar putri Absalom. Jadi yang kita baca tentang Absalom adalah bahwa Absalom itu hanya punya anak perempuan. Jadi dia tidak punya anak laki. Memang dia punya anak laki, tapi anak lakinya mati. Anak lakinya mati pada waktu masih muda. Jadi dia punya satu orang anak perempuan yang dikasih nama Tamar sama dia. Sesuai dengan nama adik dia yang tidak enggak. Absalom kan kasusnya itu adik dia punya adik namanya Tamar yang diselakai, diperkosa oleh Amnon. Nah, tapi waktu si Absalom punya anak, dia kasih nama Tamar juga sesuai dengan nama adiknya. Nah, jadi dan bahwa Maaka ini adalah anaknya Tamar. Jadi Maaka ini anaknya Tamar. Nah, sehingga kemungkinan ceritanya begini: Absalom punya anak perempuan Tamar menikah dengan seorang namanya Uriel. Ya. Lalu Uriel punya anak si Maaka ini, sehingga Maaka ini bisa disebut anak Uriel, bisa juga disebut anaknya Abisalom, karena di dalam bahasa Ibrani anak itu bukan tidak harus anak secara langsung begitu. Ya, keturunan itu bisa begitu. Makanya Yesus disebut anak Daud, anak Abraham. Jadi kata anak di situ cukup luas artinya di dalam bahasa Ibrani. Ya, tidak harus hanya anak langsung begitu. Ya, tapi bisa juga pokoknya anak dalam pengertian keturunan. Gitu, ya. Nah, jadi dengan demikian maka cocok semuanya dalam isyarat kita di sini. Jadi bisa terhitung sebagai anak Absalom, maka Uriel kemungkinan adalah suami dari Tamar, ya. Suami dari Tamar. Ya. Dan sepertinya pengaruh dari ibunya Maaka besar terhadap kerohanian anaknya. Jadi Maaka ini rupanya bukan perempuan yang berpaut pada Tuhan. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 15 ayatnya yang ke-13. Jadi ini kita belum sampai, tapi nanti sesudah Abia mati lalu akan digantikan anaknya Asa. Apa yang dilakukan Asa di 1 Raja-Raja 15 ayat 13? Ia menurunkan Maaka neneknya dari kedudukan ibu suri karena neneknya membuat patung Asyera yang menjijikkan. Jadi
Maaka di sini menjadi peran yang tidak baik, ya, pengaruh yang tidak baik untuk anaknya si Abia di sini. Dan ini sangat menarik karena raja-raja Yehuda itu kita dikasih tahu nanti nama ibu mereka siapa. Nama ibunya siapa, kita dikasih tahu. Sedangkan kalau di kerajaan Israel kita nggak dikasih tahu. Kita nggak dikasih tahu. Dan yang menariknya lagi nanti kita akan cek ya, tapi kita belum sampai. Tapi spoiler, saya rasa sudah tahu semua. Di kerajaan Israel ini kan Yehuda, yang ini Israel ya. Yang kerajaan Israel tidak ada satupun yang baik rajanya. Ini sangat disayangkan ini. Mulai dari Yerobeam sampai nanti terakhir hancur, tidak ada satupun raja yang baik gitu. Semuanya dinilai Tuhan jahat. Nah, sedangkan di Yehuda ini campur-campur. Kadang Tuhan bilang baik, kadang Tuhan bilang kalau dia berbuat jahat. Baiknya pun ada kualifikasinya. Baiknya itu seperti Daud, atau baiknya baik tapi tidak seperti Daud. Nanti kita akan lihat di sini ya. Nah, karena ini jahat semua, mungkin firman Tuhan merasa tidak perlu dicatatkan terlalu banyak lagi. Sedangkan yang ini kadang baik kadang jahat. Tapi dicatat nama ibunya. Berarti ibunya ini ada pengaruh nih gitu. Ibunya ada pengaruh kan? Karena ini sebagian baik, sebagian tidak baik gitu rajanya. Ya. Jadi walaupun perempuan-perempuan ini tidak memerintah, ya, Batsheba, Naamah, Maaka, tapi apakah mereka mempengaruhi kerajaan? Yang mempengaruhi begitu. Kan anak mereka jadi raja. Anak mereka jadi raja, ya, sehingga secara tidak langsung mereka lah yang membentuk ya, generasi selanjutnya. Sehingga ada suatu pepatah bahwa tangan, dalam pepatah ini bahasa Inggris ya, the hand that holds the cradle holds the future. Jadi maksudnya tangan yang menggoyangkan tempat tidur bayi, tangan itu sebenarnya yang membentuk generasi yang masa depan. Jadi banyak perempuan termakan oleh tipuan feminis hari ini, seolah-olah perempuan itu harus bersaing dengan laki-laki, bahwa pencapaian seorang perempuan itu dinilai dari uang yang bisa dia dapatkan. Sehingga perempuan di-push untuk bersaing dengan laki-laki di tempat kerja saja. Bahwa kalau seorang perempuan dia tidak membawa masuk uang yang sama dengan suaminya, ya, atau dia pokoknya karirnya juga hebat, ya, maka dia sepertinya dianggap kurang. Nah, ini adalah generasi sekarang punya banyak yang termakan seperti itu. Ya, generasi sekarang dan satu generasi sebelumnya lah. Sedangkan 2, 3, 4 generasi sebelumnya tidak ada pemikiran seperti itu pada diri perempuan, begitu. Ya. Tidak ada perempuan-perempuan berpikir ya, misalnya katakanlah 4 generasi sebelumnya bahwa kalau nanti saya mau jadi profesi apa, begitu. Ya, karena seorang perempuan pada waktu itu berpikir ya saya akan menjadi seorang istri, saya akan menjadi seorang ibu, gitu kan. Dan saya akan membesarkan anak-anak saya. Nah, saya tidak berkata bahwa semua perempuan yang bekerja jadi salah, tentu tidak, begitu ya, karena ada situasi-situasi di mana itu perlu. Tetapi maksud saya adalah kita harus menghilangkan suatu konsep penanaman kepada perempuan bahwa nilai saya hanyalah pada tempat kerja saya. Nah, itu sesuatu yang salah, begitu ya. Bahwa nilai seorang perempuan itu tidak hanya pada tempat kerja dia. Begitu. Ya, bahkan kita harus menghilangkan konsep itu bahwa sekarang kan ada push yang saya sangat tidak senang ya, bahwa misalnya jadi di kuota untuk perempuan seolah-olah mereka ingin misalnya gini, kenapa di DPR kita representasinya perempuan cuma sekian persen ya, mestinya 50% dong perempuan. Atau di tempat kerja ya, kenapa direktur-direktur hanya sekian persen perempuan, mestinya 50% dong perempuan.
atau di apalagi di pokoknya di berbagai struktur inilah gitu kan. Emansipasi. Mestinya 50% dong perempuan. Loh, enggak juga begitu. Saya tidak menyangkal bahwa ada situasi-situasi tertentu di mana oke lah, kita nggak masalah ya, mungkin situasi khusus, panggilan khusus. Tapi kenapa kita harus mempush ini 50% laki-laki begitu? Ya, itu kan berarti perempuan-perempuannya dipush untuk meninggalkan rumah, gitu kan? Untuk meninggalkan rumah dan untuk istilahnya jadi bersaing gitu dengan laki-laki di tempat kerja gitu. Ya, oke ya kita ini. Jadi perempuan kayak dicemplungkan ke dalam dunia itu juga ya. Padahal sebenarnya peran perempuan itu besar sekali di dalam ini begitu ya, dimana dialah yang membentuk ya generasi berikutnya, membentuk raja-raja berikutnya ya. Jadi orang bisa bangga, oh kita sudah punya presiden perempuan pertama dulu berapa tahun lalu kan. Kita bisa bangga, wah sepertinya sudah suatu pencapaian bagi kaum perempuan. Oke sih, ya nggak masalah juga gitu ya. Cuman seorang perempuan bukan hanya bisa dinilai dari saya bisa menjadi seorang presiden, tapi kenapa tidak saya membesarkan calon-calon presiden selanjutnya, gitu kan? Saya mempengaruhi mereka, saya membentuk mereka. Ya. Saya yang menanamkan kepada generasi selanjutnya. Kalah. Hah? Kalah. Ya, bukti kalah. Oh ya. Nggak bicara soal politik lah. Tapi ya itu yang jadi nama ibu-ibu mereka ini disebut begitu. Ya, kebetulan maka pengaruhnya buruk kita lihat. Sehingga Abia juga pengaruhnya ini ya, pengaruhnya juga dia jadi raja yang tidak baik di sini. Tapi kalau di silsilah Yerobeam itu ada yang kepotong nggak murni dinasti ya? Di sini. Iya. Ya tentu habis dia dinastinya malah terpotong nanti. Iya, terpotong. Terpotong semua. Iya. Mereka nggak ada yang benar di sini. Nggak ada yang murni Nggak ada, dinasti nggak ada. keturunan. Dinasinya paling dua orang Iya. hilang, dua orang hilang. Yang paling panjang nanti cuma dinasti Yehu aja kita lihat. Iya. 28 tahun. Oke. Nah, kita lanjut lagi di sini. Kemenangan di sini ya, kemenangan. Para imam yang menulis kitab Tawarik mencatatkan hal positif yang terjadi dalam pemerintahan Abia, yaitu kemenangan melawan pasukan Yerobeam. Jadi Rehabeam itu banyak perang sama Yerobeam, dan peperangan ini diwariskan kepada si Abia atau Abiam ini. Ya, diwariskan kepada Abia atau Abiam ini. Ya, sehingga dan ini dicatat dalam kitab Tawarik. Jadi Tawarik itu banyak miripnya dengan raja-raja, tapi perbedaannya juga jelas sebenarnya. Penekanannya berbeda. Ya. Kalau kita baca kitab Tawarik, banyak sekali penekanan pada bait suci. Dia banyak ngomongin imam-imam. Jadi memang Tawarik itu ditulis oleh Ezra, kita percaya. Ezra itu adalah seorang imam. Sedangkan raja-raja itu ditulis oleh jalur nabi-nabi. Jadi jalur nabi, jalur imam, masing-masing punya catatannya. Tapi dua-duanya diinspirasikan oleh Tuhan. Jalur imam dia catat Tawarik, jalur nabi-nabi dia catat raja-raja. Dan itu juga menjelaskan kenapa yang Tawarik ini cuma mencatat kerajaan Yehuda doang. Karena imam kan adanya di Yerusalem. Jadi fokus mereka ya di Yehuda aja. Makanya kita nggak akan baca raja-raja Israel di Tawarik gitu. Sedangkan kalau nabi-nabi, nah nabi-nabi ini ada nabi yang Tuhan kirim ke utara Israel, ada nabi yang Tuhan kirim ke selatan. Ya, makanya sejarah Israel sekaligus sejarah Yehuda dua-duanya dicatat di raja-raja. Gitu. Oke, tadi kita sudah baca ya 2 Tawarik 13, kemenangan melawan pasukan Yerobeam. Poin nomor 4 kita membaca dalam Tawarik 13 bahwa Abia minimal mengenal Yehova. Ya. Minimal tadi sudah kita baca ya, bahwa dia bisa berkhotbah dengan lumayan baik gitu. Waktu dia berperang lawan si Yerobeam itu, dia khotbahin dulu mereka. Gitu. Dia khotbahin mereka, kalian ini katanya kan. Ingat nggak Tuhan itu bikin perjanjian sama Daud? Terus dia khotbahin mereka, kalian ini ikut Yerobeam yang mendirikan
lembu emas, ya, dan lain sebagainya. Dia khotbahin. Jadi dia orang yang sebenarnya hidupnya kurang benar, tapi jago khotbah begitu. Nah, ini jadi ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Nah, dia mengetahui tentang perjanjian Daud yang dia sebut sebagai perjanjian garam. Nah, apa itu perjanjian garam? Tadi kan kita lihat di sini di 2 Tawarik 13 ayat 5 kan. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Perjanjian garam. Ya, jadi garam dan perjanjian itu disebut 3 kali dalam Alkitab. Ya, bahwa ada kata garam dengan kata perjanjian bareng-bareng. Itu 3 kali muncul dalam Alkitab. Yaitu pertama di Imamat 2 ayat 13. Coba kita lihat. Imamat 2 ayatnya yang ke-13. Imamat 2 ayat 13, setiap kurban sajianmu harus kau bubuhi garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Bubuhilah garam pada setiap kurbanmu. Jadi semua binatang yang disembelih untuk dijadikan korban itu harus digaramin rupanya. Harus digaramin ya. Supaya berasa. Ya. Bilangan 18 ayat 19 begitu di sini. Ya, dan garam itu kan suatu zat yang sangat sangat ini ya, berguna ya, fungsinya banyak sekali. Nah, pengawet, ya, perasa, ya, pengawet, perasa, preservasi, lebih ke pengawet tadi itu. Ya. Dia juga punya sifat-sifat antimikrobial ya, jadi antiseptik ya. Kalau kita pakai garam itu mencegah infeksi dan sebagainya. Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus dari persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anakmu laki-laki dan perempuan yang bersamamu sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam di hadapan Tuhan bagimu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi sepertinya yang dimaksud dengan perjanjian garam itu adalah perjanjian yang menetap ya, karena sekali lagi bahwa garam itu kan kita menggarami sesuatu itu kan supaya itu tahan lama gitu ya. Jadi disebut perjanjian garam, bahwa ini perjanjian yang nomor satu dia dipisahkan dengan cara memotong hewan gitu. Dan kemudian juga ada perjanjian yang untuk jangka panjang seterusnya. Itu di poin B kita, setiap korban pada Tuhan harus dibubuhi garam. Tadi kita baca ya, harus dibubuhi garam. Jadi perjanjian garam bisa mengacu beberapa perjanjian yang dikuatkan melalui persembahan korban binatang. Persembahan korban binatang. Jadi oleh karena itu dalam bahasa Ibrani membuat perjanjian itu istilah mereka itu memotong perjanjian. Jadi karat, bahasa Ibrani memotong itu karat. Ya. Nah sama seperti hari ini kalau kita bikin perjanjian, istilah kita apa? Menandatangani perjanjian. Nah, kita kan paham kan? Kalau orang yang tidak paham, misalnya orang yang hidup 1000 tahun lalu dia baca teks kita hari ini, lalu misalnya dia bacakan Presiden Jokowi menandatangani perjanjian, dia nggak ngerti apa itu menandatangani. Karena menandatangani itu kan sesuatu yang modern gitu loh. Kalau kita mengesahkan sesuatu, kita pakai tanda tangan, begitu. Nah, tentu 1000 tahun lalu belum ada seperti itu, atau 2000 tahun yang lalu. Nah, sama, kalau kita tidak paham, kita baca teks yang dari ribuan tahun yang lalu seperti teks ini, mereka nggak bilang menandatangani perjanjian, memotong perjanjian. Mereka bilang. Kenapa istilahnya memotong perjanjian? Karena perjanjian itu disahkan dengan memotong binatang. Sama seperti kita hari ini mengesahkan itu pakai tanda tangan atau mungkin yang lain ya, meterai atau apa memeteraikan. Nah kalau zaman itu mereka pakai istilah memotong perjanjian. Ya, jadi karat ya, karat. Berit, perjanjian itu berit dalam bahasa Ibrani. Jadi karat berit ya, memotong perjanjian ya, karena perjanjian itu disahkan kalau mereka potong binatang lalu mereka lewat di antaranya dan ya jadi
perjanjian Daud ya bisa jadi Tuhan sahkan dengan memotong domba atau memotong binatang. Oke, yang C yang ditekankan adalah kelanggengan dan sifat kekal dari perjanjian itu. Jadi intinya ketika si Abia bilang sama Yerobeam, kami ini punya perjanjian Daud yang adalah perjanjian garam, maksudnya adalah perjanjian Tuhan dengan Daud itu tidak putus gitu. Masih berlaku sampai hari ini. Dan sampai hari ini dia mengacu kembali ke Daud itu sudah kakek buyut dia. Ya. Jadi waktu Tuhan bikin perjanjian sama Daud itu sudah berapa tahun yang lalu itu? Salomo saja 40 tahun. Rehabeam berapa? 17 ya? 17, berarti sudah 57 ya. 57 jadi sudah 60 ya. Kata-kata Daud sudah 20 tahun nanti. Jadi sudah 80-an tahun yang lalu gitu. Ya Tuhan bikin perjanjian dengan Daud. Dan Abia masih tahu akan hal itu. Ya berarti ada catatannya atau dia dikasih tahu gitu. Ada catatannya ya. Jadi Abia masih tahu Tuhan bikin perjanjian dengan Daud itu perjanjian garam gitu. Perjanjian garam, jadi penekanannya adalah perjanjian yang terus gitu. Sampai sekarang pun masih berlaku ini. Si Yerobeam nggak bisa bilang itu udah lewat gitu. Nggak berlaku lagi perjanjian itu. Enggak, ini perjanjian yang terus gitu. Jadi itu penekanannya si Abia di sini. Oke. Poin nomor 5, walaupun Yerobeam menjalankan taktik, ya, taktik apa ini? Ya, taktik perang, gitu ya, taktik perang yang brilian. Jadi Yerobeam suruh pasukannya ada yang pencar, gitu kan, pencar, lalu ke belakangnya Abia. Dan tadi kita baca Abia punya 400.000 orang pilihan. Dan ternyata tentara Yerobeam lebih banyak lagi karena nanti kita baca yang mati aja 500.000 gitu kan. Berarti yang dia bawa kan lebih banyak lagi gitu. 400.000 orang Yehuda versus orang Israelnya nggak tahu berapa banyak. Jadi dia bagi dua, satu dari belakang. Nah kalau serangan dari dua sisi ini kan sangat berbahaya karena formasinya jadi nggak jelas gitu. Ya, tapi walaupun Yerobeam menjalankan taktik perang yang brilian, pada akhirnya Abia mengalahkan dia karena pertolongan Tuhan, ya, karena pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan masih menolong dia, dibantu dengan imam-imam yang mengakhiri dan sebagainya. Katakan hal ini mengakibatkan tadi berapa? 500.000 orang Israel mati dan berakhirnya ancaman Israel terhadap Yehuda. Berakhirnya ancaman Israel terhadap Yehuda, jadi tentu kekalahan yang sangat besar di sini ya. Oke. Itu dianggapnya perang saudara terus ya berarti ya? Iya, sebenarnya. Ya? Perang saudara terus. Ya, enggak perang sama orang lain gitu. Nah, Makanya ingat. Waktu Salomo memerintah, Israel kan lagi puncak-puncaknya. iya. Nggak ada negara lain berani lawan Israel. Iya, itu. Ya kan? Ya nggak ada yang lain yang berani karena waktu Salomo memerintah itu puncak-puncaknya. Jadi turun ke Rehabeam juga ya sempat sih diserang Mesir. Ingat nggak waktu itu? Iya. Rehabeam diserang oleh Mesir dan Firaun Sisak. Ya tapi ya kadang-kadang begitu. Justru gini, misalnya Internal konflik karena merasa bahwa kamu itu mesti gabung sama saya. Gitu. Jadi nggak mikirin yang lain dulu, gitu kan? Kalau yang lain kan memang negara lain. Kalau kamu kan mestinya kita gabung nih. Gitu. Nah, jadi perangnya itu di antara saudara dulu. Tapi sekarang udah enggak ya? Sekarang udah beda ya. Kerajaan aja bukan. Iya. Oke, coba kita lihat bagaimana penilaian Tuhan. Ya, penilaian Tuhan. Oke, poin nomor 6, walaupun Abia mendapatkan kemenangan besar dari Tuhan. Oke, itu ada kelebihan satu kata Tuhan gitu ya. Tetapi penilaian Tuhan terhadap dirinya adalah buruk. Ya, penilaian Tuhan terhadap dirinya adalah buruk. Ya, dikatakan bahwa ia tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Nah, ini ada di satu Tawarik tadi, satu Raja-Raja, satu Raja-Raja tadi. Satu Raja-Raja pasal 15 ayat 3. Abia hidup dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya sebelum dia. Ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Jadi kesan kita adalah bahwa Abia ini orang yang tidak terlalu jahat tapi juga tidak baik. Gitu. Ya.
dibandingkan dengan ada raja-raja lain yang masih banyak yang jauh lebih jahat dari dia. Ya, tapi dia juga tidak dengan sepenuh hati kepada Tuhan, sehingga Tuhan nilai dia secara buruk di sini. Jadi Abia tidak memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, poin nomor 7, ini memberitahu kita bahwa jika Tuhan memberikan satu kemenangan kepada kita, bukan berarti kita boleh mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan berarti kita boleh mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan banyak orang jatuh kepada kesalahan begini karena dia pikir, oh Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya dalam suatu masa. Tapi kemudian dia tidak melanjutkan ya, memiliki persekutuan dengan Tuhan itu. Dan Tuhan tolong Abia. Tuhan tolong Abia itu, tapi banyak alasan, bukan harus karena Abianya begitu taat sama Tuhan atau begitu ini sama Tuhan, tapi Tuhan menolong Abia itu banyak alasan. Ya, antara lain karena perjanjian Daud itu tadi. Gitu. Karena perjanjian Daud, makanya Tuhan tolong mereka. Gitu. Ya, dan mereka tidak boleh lalu lupa akan hal tersebut. Nah, indikasi bahwa Abia ini kurang taat sama Tuhan itu ada di nama dia juga ya. Poin nomor 8. Ada dua versi nama untuk raja ini. Tawarik menggunakan Abia di sini ya. Makanya ditulis di bahasa Indonesianya Abia saja. Abia yang berarti Bapakku Yehova. Nah, jadi Av itu kan bapak, Abi itu bapakku. Yah itu singkatan dari Yehova. Jadi Abia, Bapakku Yehova. Ya. Sedangkan di kitab Raja-Raja nama dia dicatatkan Abiam. Yam adalah nama sudut dewa Kanaan. Jadi berubah di situ. Ya. Jadi dari Abia, Yehova Bapakku, jadi Abiam, Yam Bapakku. Dan memang orang itu di zaman dulu itu sering ganti nama. Nggak ada apa-apa ganti nama dia. Tapi nggak ada akte ya? Hah? Nggak ada akte. Nggak ada akte, mana ada akte. Dia ganti nama ya. Pokoknya ganti nama. Kayak Nebukadnezar ganti nama kan, si Hananya, Misael, Azaria. Nah, Misael itu sebenarnya Misael kan. Misael itu artinya siapa seperti El, siapa seperti Allah. Diganti jadi Mesak. Mesak itu sama. Siapa seperti aku. Aku itu nama dewanya Babel misalnya. Jadi diganti namanya sesuai dengan nama dewanya. Azaria itu kan Azaria, Yah itu Yehova penolong. Azaria. Jadi Abednego itu hambanya Nego. Ya, Nego itu juga nama dewa mereka. Jadi diganti-ganti seperti itu. Nah, sepertinya ada dua versi namanya ya, Abia atau Abiam. Ya, jadi bisa jadi Abia belakangan mengganti namanya menjadi Abiam, menandakan dia terlibat dalam penyembahan berhala, dan ya mungkin itu adalah alasan Tuhan bilang dia tidak dengan sepenuh hati berpaut ya, kepada Tuhan. Sehingga ya akhirnya kembali kita melihat Abia sempat jago khotbah gitu dan berkhotbah dan menyampaikan sesuatu gitu kan ya, tapi sayangnya akhirnya nggak menjalaninya. Nggak menjalaninya dan tidak benar di hadapan Tuhan, gitu ya. Dan itu harus kita hati-hati jaga diri. Gitu ya. Dan saya sudah banyak sering lihat, ada juga ya, yang sempat jadi penginjil segala macam, udah khotbah sana sini, kacau juga. Dia bilang, wah, khotbahnya jago, tapi mana selanjutnya? Oh, Daniel Belshazzar artinya? Belshazzar ya, itu Bel itu kan nama dewanya. Bel ya. Shazarnya itu saya mesti cek lagi sih. Karena itu udah bukan bahasa Ibrani lagi, itu udah bahasa Babel. Ya. Oke, baik, ini kita akan masuk ke raja selanjutnya berikutnya. Tapi nanti lama-lama kita akan lacak ini semuanya. Jadi kita familiar dengan kerajaan ini. Oke, kita berdoa. Ya, dan minta Pak Dewi kita. Terima kasih ya Bapak atas karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Kau berikan hikmat buat kepada kami Stephen menjelaskan segala apa yang Tuhan kau firmankan dalam Alkitab,
sehingga kami mengetahui Tuhan sejarah mengenai raja-raja, sehingga membuka pikiran hati kami untuk lebih mengenal Engkau. Engkau berikan penerangan pada kami supaya kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Apa akibatnya orang yang jauh daripada Engkau dan apa akibatnya orang yang dekat pada Engkau. Kiranya Tuhan Engkau berkati kepala kami Stephen dan kami yang mendengarkan agar kami lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bergabung dengan jemaat yang lain untuk memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin acara dari awal sampai akhirnya dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, pembicaraan kebenaran dua raja-raja udah selesai. Nanti mestinya udah mulai tayang.